Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Sekarang kita akan coba dalami lebih detail tentang statement di awal-awal kasus ini mulai kembali viral. Walaupun kejadiannya sudah 8 tahun lalu, tetapi baru kali ini kasus ini mendapatkan perhatian secara nasional. Salah satu statement yang berkali-kali disampaikan dari kedua kuasa hukum ke-8 terpidana ini adalah mengenai bagian awal kronologi, karena ada statement yang berbeda, ada dugaan bahwa mungkin saja bagi yang kontra dengan kedua kuasa hukum 8 terpidana tersebut, mereka berpikir yang kontra bahwa jangan-jangan momen ini malah dijadikan sebagai alat untuk kedua kuasa hukum melakukan perlawanan. You know, di Indonesia, virality itu satu hal yang sangat berpengaruh apalagi dalam sebuah proses hukum. Tetapi ada juga kalian yang percaya bahwa apa yang disampaikan dari kedua kuasa hukum tersebut itu semuanya benar anjas. Oke, kita coba detailin satu persatu. Adalah statement pada saat aku lihat keluarganya Vina kan diundang di acaranya Denny Sumargo ya. Ada statement dikatakan dari kakaknya Vina, Marliana, yang mengatakan bahwa keluarga itu mendapatkan kabar bahwa putrinya Vina itu mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit justru dari salah satu orang yang kemudian diketahui dia adalah bagian dari pelakunya. Kita simak dulu statement tersebut dalam wawancara tersebut. Apakah ini bagian yang petunjuk bahwa kuasa hukum dari 8 terpidana tersebut hanyalah mencari-cari alasan untuk membebaskan kliennya, ataukah itu adalah salah satu hal yang patut kita curigai adanya kejanggalan, teman-teman? Ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu itu pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Nah, Denny Sumargo aja tanya, pelakunya ngasih tahu, oh awalnya nggak tahu. Memang siapa yang menerima kedatangan seseorang yang disebut kemudian menjadi pelakunya? Dia datang ke rumah, ngasih tahu, Mbak, katanya, Vina kecelakaan, sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh, bapak sama kakek. Oh iya, yang di rumah. Nah, bapak dan kakek adalah orang yang didatangi oleh salah satu pelakunya. Kalau memang statement dari kakaknya Vina, Marliana, ini adalah benar, adalah fakta yang seperti itu, menurut aku statement dari kuasa hukumnya ke-8 terdakwa, yakni adalah Titin dan juga Jogi Nainggolan, apa yang bisa dijelaskan di sini? Karena mereka semua alasannya sama ya, sepakat, kompak sekali bahwa mereka yakin dan mereka bisa membuktikan bahwa ke-8 terdakwa terpidana sekarang yang sedang menjalani proses hukum, mereka tidak mengenal sama sekali yang namanya Vina dan juga Eki. Logikanya, kalau mereka tidak mengenal, lantas bagaimana kok bisa tahu perempuan yang tidak sadarkan diri saat itu adalah namanya Eki? Vina. Apa yang terjadi gitu? Jadi, bagian itu adalah bagian yang nggak bisa dipungkiri. Kita nggak boleh percaya 100% betul. Kita harus kritis juga, baik itu ke pihak kepolisian, hukum ya, ataupun juga ke pihak dari kuasa hukum masing-masing terpidana tersebut. Bagian berikutnya juga adalah terkait dengan siapa sih sebenarnya sosok yang memberikan keterangan terkait dengan tukang sate. Marliana, kakak dari korban ini, dalam wawancara Densu kan juga mengatakan bahwa ini ya, mereka itu 7 orang, pertama kali ditangkap itu 7 orang ya. Pas ditangkap itu karena ada laporan dari tukang sate. Tukang sate itu ngeliat mereka itu lagi ngejar-ngejar motornya Vina sama Eki di malam itu, dan pada saat tukang sate itu memberitahu markasnya, langsung dari pihak kepolisian menangkap mereka dalam kondisi yang katanya mabuk, tidak sadarkan diri. Kemudian dicek juga HP-nya, ada petunjuk yang mengarahkan bahwa mereka sudah merencanakan melakukan aksi tersebut. Coba kita simak cuplikannya dalam wawancaranya dengan Denny Sumargo berikut ini, teman-teman. Tukang sate ini ngasih tahu, markasnya di situ gitu. Markasnya orang gerombolan motor ini. Iya. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Nah, di HP-nya itu
memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Nah, dari situ aja kita sudah bisa clear bahwa berbeda sekali ya. Kalau 7 orang yang pertama ditangkap itu kan kita juga tahu Saka Tatal yang sekarang sudah bebas ya. 7 orang itu salah satunya adalah Saka Tatal yang ditangkap tersebut. Karena juga sama, keluarganya Vina pun juga mengatakan si Saka Tatal ini yang di bawah umur, dia divonisnya adalah 8 tahun 3 bulan, namun realnya menjalani hukuman adalah hampir 4 tahun saja. Dan sekarang sudah bebas sejak tahun 2002 atau 2000-an ya, cek aja di video sebelumnya. Nah, bagi aku pribadi, kalau menurut Saka Tatal bahwa saya itu tidak kenal dengan Vina, tidak kenal dengan Eki, bahkan saya pun tidak kenal dengan para terdakwa lainnya, kok bisa saya itu dibawa ke sini juga diikut-ikutkan. Tapi bagaimana dengan alat bukti terkait dengan jejak digital mengenai handphone? Memang di handphone tersebut, menurut Marliana, kakak dari Vina, apa saja bukti bahwa mereka tuh sudah berkomunikasi untuk merencanakan peristiwa di malam minggu tersebut, teman-teman? Iya. Oh, makanya saya baca di berita, ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya, antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Yang ya maksudnya, nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Oke. Itu adalah clear ya. Ada WhatsApp yang menunjukkan bahwa digiring aja ke sana ke sini. Bagaimana untuk mengeceknya? Karena sebagian netizen pun sekarang juga ada sebagian yang begitu antipati dengan kepolisian ataupun hukum di Indonesia. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, mudah-mudahan alat buktinya atau barang bukti yang merujuk ke alat bukti itu masih ada. Bisa dicek aja printnya, itu dikirimnya tanggal berapa, atau kalau memang masih ada handphonenya dicek jejak digital, apakah itu benar perjanjian tersebut di alat komunikasi tersebut dilakukan sebelum terjadinya peristiwa di tahun 2016 tersebut, apakah sebelum atau sesudah, itu kan bisa dicek di situ, teman-teman. Dan aku yakin yang disampaikan dari Marliana ini bukan sekedar kebawa emosi aja karena adiknya dihabisi, tetapi kan dia juga mengatakan, saya itu mengikuti persidangan dari awal sampai akhir, dan kita ketahui juga ternyata kan sidang dari kasus ini itu tertutup 100%, teman-teman. Dan ini menurut aku adalah satu hal yang serba salah kita sekarang, apakah ada arahan mengarah ke sana atau tidak. Karena kalau aku coba ulang lagi beberapa poin baru yang disampaikan Saka Tatal pada saat dia sudah mulai muncul ke media massa, sejumlah statementnya juga mau ngebuat kita kayak miris ya kalau memang ini adalah benar gitu. Saya itu disuruh ngisi bensin oleh paman saya di hari kejadian tersebut. Saya aja nggak punya motor, kok bisa saya dikategorikan punya geng motor. Tetapi pertama gini ya, untuk nyuruh ngisi bensin oleh paman saya itu juga keterangan seperti di video sebelumnya, ada salah satu poin yang aku bahas adalah keterangan dari kuasa hukumnya Saka Tatal. Ibu Titin kan agak sedikit berbeda di bagian ini. Katanya kan dia ditangkapnya itu di pom bensin tersebut pada saat lagi ngisi bensin disuruh pamannya. Tapi menurut Saka Tatal dia ditangkapnya itu adalah pada saat dia pulang ke rumah, sudah ditunggu di rumah. Tetapi kalau menurut kakaknya Marliana, kalian tahu tadi apa yang dikatakan bahwa ketujuh orang tersebut itu ditangkap di sebuah rumah, digerebek gitu karena dikasih tahu informasi sama tukang sate. Jadi kita punya 3 versi nih. Gila nggak sih? Begitu banyak distorsi, mana yang harus kita percaya gitu. Apakah versi keluarganya Vina yang tadi pertama, bahwa mereka semua itu ada dalam satu tempat yang sama, bahkan dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, mabuk. Atau yang kedua, menurut versi dari kuasa hukumnya Saka Tatal, bahwa Saka Tatal bahwa itu ditangkapnya adalah pada saat di pom bensin tersebut. Atau yang ketiga, menurut Saka Tatal bahwa dia ditangkapnya di rumah. Ya secara logika, karena Saka Tatal yang menjalaninya, kita harusnya lebih percaya sama orang yang menjalaninya. Dia kan ngakunya ditangkapnya itu di rumahnya setelah dia mengisi bensin tersebut. Tetapi karena ini kejadian ini sudah lama, 8 tahun yang lalu, kita juga maklumi jika ada bagian poin-poin detail yang terlupakan. Apalagi pada saat seseorang mengalami sebuah kejadian yang begitu sangat menyedihkan, kadang itu kita secara biologis ya, saraf-saraf kita tuh berusaha untuk melupakannya.
Tentunya ini semua bisa dicek adalah dengan berita acara pemeriksaan. Dan berita acara pemeriksaan terkait dengan statement Hotman Paris, kenapa kok ke-8 terpidana itu merubah keterangannya menurut Hotman Paris, itu adalah hal yang janggal karena yang namanya keterangan awal-awal, mereka kan mengakui ada 3 orang tersebut yang menjadi DPO sekarang, waktu di Polres Cirebon Kota, itu disebutkan 3 orang tersebut, tetapi pada saat mereka pindahkan berkasnya ke kejaksaan, itu semua dicabut. Tapi kalau menurut kuasa hukumnya mereka sih bilang dicabutnya itu di Polda Jawa Barat waktu itu. Karena kan kasus ini pun juga sebenarnya sudah langsung ditangani oleh Polda Jawa Barat di tahun 2016 tersebut, teman-teman. Alasannya sih karena ya mereka tuh menurut si terpidana yang sudah bebas ini, bahwa apa nih kata-katanya, saya itu dipaksa katanya, disiksa, terus juga diapain lagi tuh, bahkan disetrum kata Tatal untuk mengaku. Ya udahlah, akhirnya saya mengaku aja untuk seperti itu. Aku agak serba salah ya melihat Saka Tatal itu, apalagi pada saat dia ngomong bahwa saya tuh ingin nama saya diperbaiki lagi gitu. Saya aja sekarang cari kerja tuh susah banget, usia 23 tahun dengan beban yang dia hadapi. Kalau memang dia tidak bersalah, waduh, kasihan sekali. Tapi kalau memang dia bersalah, dia terlibat, menurut aku dia berani banget ya melakukan kebohongan. Karena secara logika aja ya kan, Saka Tatal ini sudah bebas ya. Sudah tidak ada lagi tanggung jawab secara hukum yang harus dilakukan dia. Ngapain dia cari masalah gitu? Dia harus berbohong secara logika. Karena kalau aku ikutin secara hati nurani atau secara feeling dan juga logika, kalau memang Saka Tatal itu bersalah, kemungkinan besar dia nggak bakal mau diwawancara, dia nggak bakal mau speak up, menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, karena dia sudah bebas, nggak ada untungnya lagi, ngapain gitu loh, harus berjibaku. Tetapi karena dia ngerasa tidak bersalah walaupun dia sudah divonis dan menjalani hukuman, dia ingin nama baiknya kembali lagi. Mungkin ini adalah salah satu cara untuk Saka Tatal ya, atas ya pro dan kontra ini mudah-mudahan bisa di-clearkan adalah dengan bagian otopsi sih menurut aku. Nanti akan aku bahas di video berikutnya adalah mengenai hasil otopsi yang bisa aku kumpulkan dari berbagai sumber. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematian dari kedua korban tersebut, karena itu akan menjadi petunjuk yang sangat detail. Apakah pure ini adalah ada unsur pidananya, atau bahkan jangan-jangan menurut ya kuasa hukum mereka yang mereka yakini ini adalah pure, adalah kecelakaan murni doang begitu. Tapi kemudian malah dialihkan kasusnya ke ya berencana tersebut. Kalau kalian punya update terbaru, silahkan bisa komen di kolom komentar video ini, atau bisa kirimkan juga ke Instagramku atau Facebook pageku dan juga TikTokku ya, di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.